Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saprunir Ramadhan. Saya akan mempresentasikan penerapan kecerdasan buatan dalam pengelompokan penerimaan bantuan KIP menggunakan Naibbers. Abstrak, kecerdasan buatan AI telah menjadi salah satu teknologi terdepan dalam mengoptimasikan berbagai proses bisnis dan sosial, termasuk dalam distribusi bantuan sosial. Artikel ini membahas penerapan AI dengan fokus pada algoritma Naibbers dalam pengelompokan penerimaan bantuan Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Naibbers sebagai salah satu metode klarifikasi berbasis probabilitas yang sederhana namun efektif digunakan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses seleksi penerimaan KIP. Artikel ini mengeksplorasi langkah-langkah implementasi Naibbers termasuk pengumpulan data, pra-proses pembangunan model, evaluasi, dan integrasi dalam sistem seleksi. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan AI dalam konteks ini dapat meningkatkan keadilan distribusi bantuan serta mengurangi beban kerja manual. Pendahuluan, kecerdasan buatan telah mengalami perkembangan pesat dan memberikan dampak signifikan dalam berbagai sektor, termasuk kesehatan, keuangan, dan administrasi publik. Di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan berbagai program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah Kartu Indonesia Pintar atau KIP. KIP dirancang untuk memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu, namun penentuan penerima yang tepat melakukan analisis data yang mendalam dan sistematis. Seleksi penerima KIP secara manual seringkali menghadapi tantangan dalam hal skala dan kompleksitas data. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis AI untuk mengoptimasi data dan meningkatkan akurasi proses seleksi. Salah satu algoritma yang cocok untuk tugas ini adalah Naibbers, yang dikenal karena kemampuannya mengklarifikasi data dengan cepat dan efektif. Artikel ini akan menjelaskan penerapan Naibbers dalam pengelompokan penerima KIP mulai dari pengumpulan data hingga implementasi dalam sistem seleksi. 2. Tinjauan pustaka. 2.1 Kecerdasan buatan dalam sistem sosial. Kecerdasan buatan telah banyak digunakan dalam sistem sosial untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program pemerintah. Di berbagai negara, AI digunakan untuk menganalisis data demografis dan ekonomi dalam penyaluran bantuan sosial seperti tunjangan, kesejahteraan, dan beasiswa. AI membantu dalam mengidentifikasi kelompok yang paling membutuhkan dan mengurangi kesalahan dalam proses seleksi. 2.2 Algoritma Naibbers. Naibbers adalah algoritma klarifikasi yang berdasarkan pada teorema Bayes dengan asumsi sederhana bahwa fitur-fitur dalam dataset bersifat independen, meskipun asumsi independensi ini jarang berlaku sepenuh dalam kenyataan. Naibbers tetap sangat efektif untuk berbagai tugas klarifikasi, terutama dengan dataset besar dan multiplikasi. Algoritma ini memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan efisiensi komputasi, sehingga sangat cocok untuk diterapkan dalam proses seleksi penerima bantuan yang melibatkan banyak variabel. 3. Metodologi. 3.1 Pengumpulan data. Langkah pertama dalam penerapan Naibbers adalah pengumpulan data. Data yang dikumpulkan untuk seleksi penerima KIP meliputi informasi demografis, status ekonomi keluarga, proses akademik, dan kondisi sosial lainnya. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti sekolah, dinas sosial, dan survei lapangan. Kualitas data sangat penting dalam memastikan akurasi model Naibbers, sehingga validasi dan pembersihan data harus dilakukan secara menyeluruh. 3.2 Pra-prosesan data. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah pra-prosesan data. Ini mencakup beberapa langkah penting. 1. Pembersihan data. Menghapus data duplikat, menangani data yang hilang atau tidak lengkap, dan mengatasi anomali. 2. Normalisasi data. Mengompresi data ke dalam skala atau format yang konsisten, seperti mengubah data kategorikal menjadi nilai numerik. 3. Pembagian data. Data dibagi menjadi data pelatihan training data dan data uji atau testing data untuk membangun dan mengevakuasi
model naive Bayes. 3. Pembangunan model naive Bayes. Setelah pra-prosesan, langkah selanjutnya adalah membangun model naive Bayes menggunakan data pelatihan. Proses pembangunan model melibatkan beberapa langkah. 1. Pembentukan probabilitas prior, menghitung probabilitas awal dari setiap kelas, misalnya layak atau tidak layak menerima bantuan berdasarkan data pelatihan. 2. Perhitungan likelihood, menghitung probabilitas dari fitur-fitur yang ada dalam setiap kelas. Ini melibatkan menghitung distribusi fitur untuk setiap kelas. 3. Menggabungkan probabilitas, menggunakan teorema Bayes untuk menggabungkan probabilitas prior dan likelihood guna memprediksi kelas dari data baru. 3.4. Evaluasi model. Setelah model dibangun, langkah penting berikutnya adalah mengevaluasi kinerja model menggunakan data uji. Beberapa matriks evaluasi yang digunakan meliputi akurasi, persentase prediksi yang benar dibandingkan dengan jumlah total prediksi, presisi dan rekal, mengukur kualitas prediksi positif yang benar, dan kemampuan model untuk menemukan semua kasus positif. Confusion matrix, matriks yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk masing-masing kelas. 3.5. Implementasi dan integrasi. Setelah model naive Bayes dievaluasi dan disempurnakan, model ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem seleksi penerima KIP. Sistem ini memungkinkan seleksi penerima dilakukan secara otomatis dengan memasukkan data baru ke dalam model yang sudah dibangun. Hasil prediksi dari model akan digunakan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memutuskan penerima bantuan. 4. Hasil dan pembahasan. 4.1. Hasil implementasi. Hasil dari penerapan naive Bayes dalam pengelompokan penerimaan bantuan KIP menunjukkan bahwa model ini mampu menghasilkan prediksi yang akurat dengan tingkat kesalahan yang rendah. Model ini juga mampu menangani data dalam jumlah besar dan beragam yang menjadi tantangan utama dalam seleksi manual. 4.2. Diskusi. Keberhasilan penerapan naive Bayes sangat dipengaruhi oleh kualitas dan keragaman data yang digunakan. Meskipun naive Bayes dapat bekerja dengan baik dalam kondisi ideal, tantangan muncul ketika data yang digunakan memiliki fitur-fitur yang saling bergantung. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan penggunaan algoritma lain atau pendekatan hibrid untuk menangani kompleksitas data yang lebih tinggi.